Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala pujian dan puji syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Rabbul Alamin, yang mana dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Jalla Jalaluh maka sempurnalah kebaikan-kebaikan. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu, salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Masyarul muslimin wal muslimat jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, kita terus senantiasa bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin atas nikmat yang telah diberikan kepada kita. Kita senantiasa bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah. Kemudian kita meyakini bahwasanya nikmat tersebut adalah yang terbaik yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada kita. Kemudian kita bersyukur dengan anggota badan kita untuk senantiasa patuh kepada Allah, yang tidaklah kita mengerjakan amalan-amalan soleh kecuali hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kita nikmat harta, maka bersyukurlah dengan membagikan atau dengan bersedekah, memberikan orang-orang yang tidak mampu, membantu orang-orang yang membutuhkan, karena sejatinya itu adalah jalan kebahagiaan dan jalan menuju surga Allah Jalla Jalaluh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau duduk dengan para sahabat, beliau mengatakan, maukah kalian aku tunjukkan amalan yang memasukkan kalian ke dalam surga? Maka beliau mengatakan di antaranya adalah wa at'imu ta'am, kalian memberikan makan kepada orang lain, kalian membantu mereka, kalian membantu urusan dunia mereka, maka tadkhulul jannata bisalam, kalian akan dimasukkan ke dalam surga dalam keadaan selamat oleh Allah Rabbul Alamin. Kemudian ketika Allah Rabbul Alamin memberikan kita kesehatan, maka kita gunakan untuk beribadah. Anggota tubuh kita yang kuat, kita datang ke masjid, kita lakukan amalan-amalan soleh, dan itu akan menambahkan nikmat dari Allah Jalla Jalaluh, dan bahkan akan memberikan kita keberkahan dari nikmat yang telah diberikan oleh Allah Rabbul Alamin. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka terus bersyukur, terus berterima kasih kepada Allah dengan terus meningkatkan ketakwaan kepadanya dan ketaatan kepadanya. Kemudian salawat beriring salam kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin, kita lanjutkan pelajaran dan kajian kita, masih membahas kitab yang dituliskan oleh Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yaitu kitab Riyadhus Shalihin, kitab yang beliau kumpulkan bagi orang-orang yang ingin masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam taman dari taman-taman surga Allah Jalla Jalaluh. Yang diantaranya adalah dengan kita duduk menuntut ilmu, dengan kita mendengarkan kalamullah, dengan kita mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah raudatun min riyadil jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau seandainya kalian melewati raudatun min riyadil jannah,
maka hendaknya kalian mampir. Maka para sahabat mengatakan, apa itu raudatun min riyadil jannah ya Rasulullah? Maka beliau mengatakan adalah majlis taklim. Dan disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, tidak ada amalan yang lebih utama dikerjakan oleh orang-orang yang menginginkan ketaatan kepada Allah setelah kewajiban, kecuali adalah menuntut ilmu Allahu Rabbul Alamin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau disebutkan oleh Imam Syafi'i, beliau mengatakan, laisa ba'dal faraidi afdalu min talabil ilmi. Maka tidak ada sesuatu yang lebih utama dikerjakan setelah dia mengerjakan kewajiban, kecuali itu adalah menuntut ilmu Allah tabaraka wa ta'ala. Maka menuntut ilmu Allah itu tidak dilihat dari umurnya, tidak dilihat dari besar kecilnya, semua kita membutuhkannya jemaah. Karena kita akan mendapatkan kebahagiaan di sisi Allah Rabbul Alamin dengan mengetahui, oh ini adalah ilmunya, ini adalah yang diwajibkan, ini yang disunnahkan, ini adalah syarat-syaratnya, sehingga amal soleh yang kita kerjakan tidak ada lain diterima oleh Allah dan diberikan keberkahan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Cuma yang semoga dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin. Maka Al-Imam An-Nawawi menyebutkan, dan ini lanjutan dari bab yang kemarin kita bahas, yaitu babu fadli hubbi fillah, bab tentang keutamaan orang yang saling mencintai karena Allah, wal hasi alaihi wa i'lamir rajuli man yuhibbuhu. Kemudian anjuran untuk saling mencintai karena Allah. Kemudian bolehnya seorang laki-laki mengabarkan bahwa dia sangat sayang, dia suka dengan sahabatnya, dan dia bahagia bisa duduk dengannya karena dia adalah orang yang soleh, orang yang akan membuat dia mungkin terpercik atau terimbas dari kebaikan yang dia kerjakan. Maka pernah berlalu hadis yang menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, orang yang dia memiliki teman orang yang baik, dia akan mendapatkan keutamaan dari sana, walaupun mungkin dia tidak sama dengan orang tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang yang berteman dengan orang baik seperti dia berteman dengan orang yang menjual minyak wangi. Mungkin ketika dia berteman dengan orang menjual minyak wangi ini ada uangnya, dia bisa beli. Tetapi kalau dia tidak ada uang, minimal lah dia mendapatkan bau yang wangi dari minyak wangi tersebut. Maksudnya adalah kita bisa mendapatkan pahala walaupun kita tidak seperti orang-orang soleh itu. Maka bahkan disebutkan oleh para ulama diantaranya, dan ini sudah kita sebutkan, sudah kita sampaikan, seorang ulama yang dia melihat dari jemaahnya yang baru duduk di majlis taklim, kemudian dia lihat kayaknya jemaahnya ini tidak paham dengan apa yang dia sampaikan. Maka dia pun mengatakan, setelah selesai majelis taklim tersebut, dipanggillah fulan bin fulan. Maka dia mengatakan, apakah engkau baru hadir di majelis taklim? Dia mengatakan, iya. Kemudian syekh itu mengatakan, apakah engkau faham dengan apa yang aku sampaikan? Maka laki-laki tersebut mengatakan, tidak, aku tidak faham sama sekali ya syekh, mulai dari engkau sampaikan sampai terakhir. Kemudian syekh itu mengatakan, kenapa engkau duduk di majelis taklim? Kenapa engkau duduk dengan orang-orang soleh? Maka laki-laki itu pun mengatakan, ya syekh, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah ada orang duduk di suatu kebaikan kecuali dia akan mendapatkan kebaikan tersebut. Maka syekh itu mengatakan, seharusnya kami yang memberikan pelajaran kepada dia, tetapi sekarang dia yang memberikan pelajaran kepada kami, yaitu ternyata duduk bersama dengan orang-orang soleh, walaupun kita tidak sesoleh mereka, tapi kita akan mendapatkan kebaikannya, dan itu yang disebutkan. Al-Imam An-Nawawi menyebutkan dalam bab ini, wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha ta'ala yaqulu yaumal qiyamah, Allah Jalla Jalaluhu mengatakan pada hari kiamat, ainal mutahabbuna bijalali. Maka Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, mana orang-orang yang saling mencintai karena aku, kata Allah.
al-yawma udhillahum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli. Pada hari yang aku akan naungi mereka yang tidak ada naungan kecuali naungan dariku. Pada hari yang aku akan menolong mereka, aku akan selamatkan mereka, yang mana tidak ada yang bisa menolongnya kecuali dari pertolonganku, kata Allah Jalla Jalaluh. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita di sini dan mengingatkan kepada kita orang-orang yang saling mencintai karena Allah, yang dia ketika melihat saudaranya melakukan kesalahan diingatkan bahwasanya ini adalah perbuatan yang salah. Ketika dia melihat istrinya melakukan pelanggaran, maka dia nasihati istrinya bahwasanya ini adalah perbuatan yang haram. Oh, yang benar itu dan diridhai oleh Allah itu seperti ini. Itu namanya cinta karena Allah, jemaah. Menginginkan supaya orang itu mendapatkan kebaikan sebagaimana dia mendapatkan kebaikan. Ketika dia melihat saudaranya jatuh ke dalam perbuatan maksiat, dia tidak senang, bahkan dia merasa sakit hati. Kemudian dia menasihati saudaranya bahwasanya itu adalah perbuatan haram. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis Arba'in An-Nawawi, disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab tersebut, dan itu adalah kitab yang dituliskan oleh beliau. Beliau mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Maka tidak akan sempurna keimanan seorang itu sampai dia cinta saudaranya sebagaimana dia cinta kepada dirinya sendiri, dan itu cinta karena Allah. Dan kita sebagai kepala rumah tangga, kita cinta kepada anak dan istri kita. Dan bukti cinta kita kepada anak dan istri kita karena Allahu Rabbul Alamin, maka mereka itu harus kita jaga, jemaah. Jangan sampai mereka melakukan perbuatan maksiat, kita tidak peduli. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengancam suami-suami yang dia tidak peduli dengan istrinya, yang ketika melakukan pelanggaran, ketika melakukan perbuatan maksiat, enggak peduli dia. Biarinlah dia yang mengerjakannya ya Ustadz. Nanti apa yang aku kerjakan itu yang aku kerjakan ya Ustaz. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih, la yadkhulul jannata dayus, tidak akan masuk surga laki-laki yang dia dayus, yang tidak memiliki rasa cemburu. Cemburu dari apa? Ngelihat anaknya melakukan perbuatan maksiat, dia mengatakan biasa anak zaman sekarang. Melihat istrinya melakukan perbuatan haram, biasa ibu-ibu zaman sekarang. Istrinya dilihat menggibah tetangganya, istrinya dilihat mengumbar auratnya, dia biasa-biasa saja. Dia tidak mau mengingatkan mereka. Maka kita katakan berarti engkau mencintai istrimu bukan karena Allahu Rabbul Alamin, dan engkau tidak akan diberikan pertolongan oleh Allahu Jalla Jalaluh. Maka terus kita wasiatkan kebaikan kepada anak istri kita. Kemudian begitu juga dengan yang lingkungan yang luas. Mulai dengan keluarga-keluarga dekat kita, kemudian tetangga-tetangga kita, kemudian orang-orang yang soleh. Maka kita cintai dia karena Allahu Rabbul Alamin. Dan di antara tanda cinta juga dengan membantu urusannya, itu kita cinta kepada mereka sekemampuan kita. Dan nggak boleh memaksakan diri ketika membantu orang lain, nggak boleh, sekemampuan. Karena nanti kalau kita memaksakan diri, maka kita yang akan celaka dan kita mungkin akan mendapatkan sesuatu yang kita tidak inginkan. Bahkan melakukan ibadah itu nggak boleh berlebih-lebihan melewati dari kemampuan kita, jemaah. Ketika ada 3 orang yang dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata Nabi tidak ada di rumahnya. Maka dia mendatangi Aisyah radhiyallahu taala anha untuk bertanya tentang amalan yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kerjakan. Akhirnya setelah mendengar amalan Nabi itu sangat banyak sekali, maka mereka pun mengatakan, yang pertama mengatakan, aku akan melakukan sholat malam dan tidak akan pernah tidur. Yang kedua mengatakan, aku akan berpuasa dan aku tidak akan pernah berbuka. Kemudian yang ketiga mengatakan, aku tidak mau menikahi perempuan. Maka ketika Nabi SAW mendengar apa yang mereka lakukan, apa yang mereka katakan, padahal itu adalah kebaikan. Orang yang terus sholat karena Allahu Rabbul Alamin adalah kebaikan. Orang yang dia terus berpuasa itu adalah kebaikan. Bahkan orang yang dia tidak mau disibukkan dengan orang lain, kemudian dia tidak mau menikah, mungkin kita lihat itu adalah kebaikan, karena akan mengganggu dia ketika dia menikah.
Dan kita ya seperti itu jemaah. Ketika antum belum menikah, masya Allah rajin antum sholat tengah malam. Maka ketika antum menikah kayaknya nggak pernah sholat tengah malam lagi. Karena pikiran sudah semakin banyak, tanggung jawab sudah semakin banyak. Bahkan mungkin kita sudah mulai jauh dari Allah Tabaraka wa Ta'ala karena sibuk dengan keluarga kita yang lainnya. Akhirnya sahabat ini pun dia tidak mau menikah. Padahal orang yang menikah keutamaannya sangat banyak. Mencari nafkah untuk istri adalah pahala, memberikan makanan kepada anak dijamin masuk surga, dan dijauhkan dari api neraka. Maka orang-orang yang dia melakukan amalan soleh kemudian memberatkan dirinya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apakah engkau mengatakan hal ini dan hal itu? Maka sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah. Aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Tetapi aku menikah, aku berpuasa dan aku berbuka, dan aku sholat malam dan aku istirahat. Maka di sini jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita katakan di antara tanda bukti kita cinta kepada saudara kita, saling mencintai karena Allah, kita bantuin mereka tapi sekemampuan kita, jangan kita paksakan diri kita. Maka orang-orang yang dia saling mencintai karena Allah, ya seperti kita duduk di majelis taklim bersalaman dengan sahabat kita, saling menyayangi di antara kita, maka Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, mana dia yang saling mencintai tersebut? Mana sang suami yang dia mencintai istrinya karena Allah? Mana sang bapak yang dia cinta kepada anaknya karena Allah? Mana sang anak yang dia cinta kepada orang tuanya karena Allah? Mana satu sahabat dengan sahabat yang lain yang dia saling cinta karena Allah? Mana seorang murid yang dia cinta kepada gurunya karena Allah? Mana seorang guru yang dia cinta karena Allah kepada muridnya? Maka dia akan mendapatkan naunganku yang tidak ada naungan kecuali naunganku pada hari kiamat, kata Allah Rabbul Alamin. Ini keutamaan saling mencintai karena Allah. Saling menasihati dalam kebaikan, ini adalah cinta karena Allah. Saling membantu dalam ketaatan, ini cinta karena Allah. Ketika saudara kita lupa, kita ingatkan dia. Ketika saudara kita salah, maka kita nasihatin dia dengan nasihat yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya, Al-Imam An-Nawawi mengatakan, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladzi nafsi biyadihi la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Maka demi jiwaku yang berada di tangannya, maka tidak akan masuk surga, kata Nabi SAW, hatta tu'minu, sampai kalian itu beriman. Wala tu'minu hatta tahabu, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Awala aduklukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kalian aku kabarkan, kata Nabi SAW, satu amalan yang ketika kalian kerjakan amalan tersebut, maka akan membuat kalian saling mencintai. Dan ini amalan yang kita kerjakan yang nanti akan mendatangkan naungan dari Allah Rabbul Alamin. Apa itu? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, afsus salam bainakum, saling tebarkan salam. Saling tebarkan salam. Walaupun mungkin dia benci sama kita, tapi kalau antum terus salam sama dia, dia akan cinta karena Allah Rabbul Alamin. Pernah ada di dekat pondok sana, ada kejadian dulu, ada orang yang sangat menentang sekali di pondok kita. Menentang. Kalau ngelihat kita itu kayaknya mukanya jengkel sekali dan nggak senang. Tapi setiap hari ketika kita lewat, kita salam sama orang tersebut, kita salam. Awal-awalnya mereka nggak mau salam. Dia cuek, nggak peduli sama kita. Karena dia anggap mungkin kita pendatang baru, kemudian pemahaman, ada sebagian pemahaman kita dalam fikih ada yang berbeda. Mungkin dia yang mendahulukan lutut, kita mendahulukan tangan. Mungkin ada yang ketika dia tidak meluruskan tangan, ada yang bersedekap. Ada yang ketika dia sholat jadi imam membaca bismillah dengan suara keras, membaca bismillah dengan suara sir misalnya, dan seterusnya. Akhirnya terus menerus kita salam sama mereka. Suatu ketika belum nyampe kita di depan gerbangnya, dia sudah ngangkat tangan, assalamualaikum Ustaz, dengan suara yang lantang, kemudian muka yang gembira.
Dan setiap kali sekarang kita bertemu, Masya Allah, berjumpa dengan orang tersebut. Dan ini faedah kita terus menyebarkan salam kepada orang tersebut. Dia akan merasa cinta. Akhirnya apa yang terjadi? Anaknya, keluarganya disekolahkan di sana. Dan dia merasa, oh ternyata yang dulu kita anggap seperti ini, oh ternyata seperti ini, dan seterusnya. Akan menumbuhkan saling cinta di antara kita, jemaah. Begitu juga seorang suami ketika dia bertemu dengan istrinya, masuk ke dalam rumah, salam jemaah. Dan kita tahu bahwasanya salam ini adalah doa keberkahan untuk mereka. Kita mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan dan kesejahteraan diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada kalian. Rahmat Allah kepada kalian. Ini adalah ucapan yang baik. Maka kalau antum lihat orang-orang Arab itu, kalau mereka nelpon itu, Masya Allah, barakallahu fiik, bagaimana kabarnya, jazakallah khairan, kemudian saling mendoakan mereka. Maka tumbuhlah rasa cinta dan seterusnya. Maka kita sebarkan salam. Jangan sampai ada orang yang berbeda, mungkin pendapatnya nggak mau salam sama temannya. Bahkan salam ini adalah salah satu jalan untuk masuk ke dalam surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang tadi kita sebutkan, Nabi mengatakan, Afsus salam bainakum tadkhulul jannata bisalam. Engkau sebarkan salam di antara kalian. Bahkan dalam hadis yang lain, yang engkau kenal atau yang tidak engkau kenal, selama dia adalah orang muslim. Antum lihat jenggotan, mukanya kayak orang muslim, salamin dia. Dia pakai peci putih, insya Allah ini orang Islam, salamin dia. Kecuali kalau antum tahu dia bukan orang Islam, maka tidak boleh memulai salam. Tapi kalau mereka yang salam, tinggal antum jawab wa alaika atau wa alaikum. Dan kamu juga berarti mendoakan mudah-mudahan dia diberikan hidayah oleh Allah, kemudian masuk ke dalam agama Islam. Nah, maka cara untuk mendatangkan cinta yang dia adalah cinta karena Allahu Rabbul Alamin, maka tebarkanlah salam. Jangan cuek jemaah, jangan cuek. Kadang ada orang salah-salah sedikit, nggak mau salam sama temannya. Maka kita katakan berarti dia mau mengharamkan dirinya, tidak mau masuk ke dalam surga Allahu Jalla Jalaluhu. Kemudian yang berikutnya hadis yang berasal dari Abu Hurairah juga. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra. Suatu ketika ada seorang laki-laki yang dia menziarahi saudaranya di kampung sebelah, di kampung sekolah, di kampung sebelah. Fa arsadallahu lahu ala madrajatihi malakan. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala pun mengutus malaikat untuk menjumpai dia. Ingin nanya kenapa kok dia ke kampung sebelah, apa masalahnya atau apa yang mau dia tunaikan. Maka di perjalanan pun ditemui oleh malaikat tersebut, mungkin dia ya seperti berpapasan. Kemudian ditanya, engkau mau kemana? Maka laki-laki tersebut mengatakan, aku ingin ke tetangga atau ke kampung sebelah. Apa hajat engkau di kampung sebelah sana? Apakah engkau mau membawa pesanan atau mungkin menyampaikan sesuatu dan yang lainnya? Dia mengatakan tidak, enggak ada urusan aku sebenarnya di kampung sebelah sana. Cuman aku menyukai Fulan bin Fulan, aku sangat suka dia karena dia adalah orang soleh. Aku ingin berjumpa dengan dia. Dia sengaja dari kampungnya pergi berziarah ke kampung sebelah karena dia tahu di sana ada orang yang soleh dan dia suka dengan orang yang soleh tersebut. Mungkin dia ingin belajar atau mungkin dia ingin berziarah dan yang lainnya. Maka ketika dia mengatakan hal tersebut, malaikat itu pun mengatakan kepada laki-laki itu, innallaha qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi. Sesungguhnya Allah itu cinta kepada engkau sebagaimana engkau cinta kepada saudaramu. Ini keutamaan kita mencintai orang-orang soleh walaupun kita tidak pernah mengenalnya. Walaupun mungkin orang soleh itu tidak tahu siapa kita. Dan bahkan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sekedar itu saja, walaupun kita tidak berteman dengan dia, tapi kita suka dengan orang soleh tersebut, maka Nabi SAW mengatakan, anta ma'aman ahabta. Kalau pada hari kiamat engkau akan dibangkitkan dengan orang yang engkau cintai. Dan selama ini ada yang kita cintai tapi kita tidak pernah ketemu sama dia. Ada yang kita bela, bahkan nyawa kita rela kita korbankan
dan kita tidak pernah ketemu dengan dia. Siapa itu? Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau pada hari kiamat kita akan dibangkitkan dengan beliau. Tapi ingat, cinta itu juga harus dibuktikan. Karena Nabi SAW adalah seorang Rasul, seorang hamba yang dia menyampaikan risalah kepada kita. Maka cintailah beliau. Apa yang beliau kabarkan dari sesuatu yang gaib, maka yakinilah itu dari Allah Jalla Jalaluh. Apa yang diperintahkan maka kerjakan, apa yang disunnahkan silakan kerjakan sekemampuan kita, tanpa menghina, tanpa mencela, tanpa mencemoohkan orang yang mengerjakan sunnah tersebut. Kalau kita tidak bisa mengerjakannya, jangan dicemoohkan. Kalau memang itu ada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kerjakan apa yang diperintahkan, kemudian benarkan semua yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan digabungkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan mungkin akan bersanding dengan beliau fi jannatil firdausil a'la, amin ya rabbal alamin. Maka terus cintai orang-orang soleh. Kemudian hadis yang berikutnya, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allahu Rabbul Alamin. Wa anil Bara' bin Azib, dari Bara' bin Azib radhiyallahu taala anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala annahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala fil ansar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan bahwasanya beliau ini la yuhibbuhum illa mu'minun, bahwasanya tidaklah mencintai atau tidaklah ada yang mencintai kaum Ansor kecuali orang-orang yang beriman. Wala yubghiduhum illa munafikun, dan tidaklah yang membenci orang-orang Ansor kecuali adalah orang-orang yang munafik. Man ahabbahum ahabbahullah, maka barang siapa yang mencintai orang-orang Ansor, maka Allah akan mencintainya. Wa man abghadahum abghadahullah, dan barang siapa yang membenci orang-orang Ansar, maka Allah akan membencinya. Kesimpulannya di sini adalah ketika kita mencintai orang-orang soleh, Allah akan mencintai kita. Tapi cinta itu enggak boleh berlebih-lebihan, jemaah. Enggak boleh berlebih-lebihan. Walaupun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya berlebih-lebihan itu apa? Menjadikan Nabi itu kayak seperti Tuhan atau kayak seperti sesembahan. Ada orang sangat cinta sama orang soleh, dia enggak peduli dengan ucapan Allah, dia enggak peduli dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena saking cintanya. Maka itu adalah cinta yang diharamkan oleh Allah Rabbul Alamin. Cinta kemana saja itu. Maka kalau dia bertentangan dengan cinta kepada Allah Jalla Jalaluh, tidak boleh dilanjutkan. Tidak boleh terus-menerus, bahkan kepada orang tua kita, jemaah. Bahkan kita rela mati mungkin kalau ada yang mau membunuh orang tua kita. Kalau ada yang bunuh orang tua kita, kita ingin dia juga mati. Walaupun nanti kita dibunuh juga. Tapi kalau tatkala ucapan orang tua ini bertentangan dengan ucapan Allah, bertentangan dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh kita turuti. Bahkan seandainya mungkin kalau Nabi itu yang mengatakan, sembahlah aku, maka tidak ada ketaatan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau jelas-jelas mengatakan, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam berbuat maksiat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Antum cari Nabi siapa, Rasul siapa yang dia mengatakan sembah aku? Enggak ada, jemaah. Enggak ada yang mengatakan hal tersebut. Sampai ada orang yang menyembah atau kelompok yang menyembah nabinya mereka, dibuat jadi Tuhan mereka. Apakah ada ucapan Nabi mereka itu yang mengatakan jadikan aku adalah Tuhan? Enggak ada. Bahkan di kitab mereka itu enggak didapati satu pun ucapan seperti itu. Maka paling dia mengatakan Tuhanku adalah Tuhan Bapa, Tuhanku adalah Allah. Disebutkan. Karena dia memiliki Tuhan, berarti dia bukan Tuhan, dia adalah hamba dan seterusnya. Sekelas Nabi aja tidak boleh kita berlebih-lebihan dalam mencintainya, apalagi menyamakannya seperti Allah Rabbul Alamin. Maka tidak ada ketaatan kepada mereka. Tidak ada cinta yang melebihi dari cinta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak boleh berlebih-lebihan. Apalagi kalau dia bukan Nabi, dia bukan orang tua kita, kemudian mungkin dia hanya sekedar keturunan Nabi, dia hanya sekedar cucu Nabi, maka enggak boleh berlebih-lebihan. Sampai ada orang yang Masya Allah
Dan semoga kita juga, ya na'udzubillahi min dzalik lah gitu. Ada orang sampai menyembah gurunya melebihi dari menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah perintahkan dia sholat, kemudian ternyata gurunya nyuruh dia enggak usah sholat, dia ikuti gurunya, maka ini tidak dibolehkan. Kemudian yang berikutnya jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa taala. Maka disebutkan oleh Mu'ad radhiyallahu taala anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala Allahu jalla jalaluhu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal mutahabbuna fi jalali lahum munabiru min nuri ya'bituhumul an-nabiyuna wasyuhada. Maka orang-orang yang dia mencintai karena keagunganku, maka mereka akan mendapatkan mimbar-mimbar yang dibuat dari cahaya yang membuat para nabi dan orang-orang syahid itu merasa iri kepada dia. Ternyata nanti bisa jadi kedudukan kita bersama dengan para nabi, wasyuhada, wasiddiqina, wassalihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Diangkat derajat kita oleh Allah Tabaraka wa taala. Ini saling mencintai karena Allah Tabaraka wa taala. Maka terus kita lihat saling mencintai karena Allah. Tidak boleh kita tolong-menolong dalam kebinasaan dan kerusakan, tetapi dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allahu Rabbul Alamin. Kemudian hadis yang berikutnya disebutkan dari Abi Karimah Al-Mikdam bin Ma'di Karib radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, idza ahabba rajulu akhahu falyukhbir annahu yuhibbuhu. Ini kita dibolehkan. Kalau ada orang yang suka dengan sahabatnya, ini bukan suka karena hawa nafsu ya, tapi antum senang melihat dia, masya Allah, bisa ngajarkan kebaikan, dan antum senang lihat kajiannya di video, misalnya tiba-tiba datang ke Poka misalnya, atau ustadz siapa, ustadz kibar lah, kemudian antum berjabat tangan, maka boleh antum mengatakan, Ustadz, ana cinta engkau karena Allah. Dibolehkan. Dan ini dianjurkan oleh Nabi SAW. Apabila ada seorang laki-laki cinta kepada saudaranya karena Allah, falyukhbirhu, maka hendaknya dia kabarkan annahu yuhibbuhu, bahwasanya dia cinta kepadanya karena Allah Rabbul Alamin. Boleh kita mengatakan kepada saudara kita. Tapi bagaimana kalau yang kita sukai itu perempuan, Ustadz? Apakah boleh? Kalau antum cinta karena Allah, karena dia soleha misalnya, dan yang lainnya, silahkan. Tapi kalau ada embel-embelnya, oh dia janda kaya, Ustadz, rajin lagi dia, kita mau mengungkapkan cinta kita supaya dia mau sama kita. Beda itu. Itu beda itu. Nah, urusan lain lagi ini. Kalau yang dimaksudkan di sini adalah cinta karena Allah. Kita lihat, masya Allah, ada wanita-wanita yang soleha, kita cinta dia karena Allah, bukan cinta karena hawa nafsu dan yang lainnya. Adapun yang sekarang anak-anak muda yang masya Allah, dia tahu hadis ini kemudian diamalkan. Ada perempuan tetangganya atau yang lainnya dituliskan surat, uhibbuki fillah, aku cinta engkau karena Allah. Tapi ujung-ujungnya mau berhubungan supaya dia pacaran lah dan yang lain lah. Maka jelas itu adalah hukumnya adalah haram. Kemudian yang berikutnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah mengungkapkan bahwasanya dia suka dengan seorang sahabat. Maka disebutkan dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akhadha biyadi, Nabi SAW memegang tangannya. Kemudian Nabi mengatakan, ya Mu'ad, wahai Mu'ad, wallahi inni la uhibbuka, demi Allah sesungguhnya aku cinta engkau karena Allah. Padahal Mu'ad ini seterusnya, dan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, summa ausika ya Mu'ad, kemudian aku kabarkan kepada engkau wahai Mu'ad, la tada'anna fi duburi kulli salat, janganlah engkau lupa setiap kali engkau selesai engkau mengatakan, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ini wasiat. Ketika kita mencintai orang,
Kemudian yang lainnya, kita mungkin lebih tua daripada mereka, kita mungkin lebih berilmu daripada mereka, bisa kita wasiatkan kepada mereka, wahai saudaraku, wahai istriku, janganlah engkau sampai lupa setiap kali selesai solat, doa seperti ini. Ya Allah, bantulah aku untuk mengingatmu, untuk bersyukur kepadamu, dan untuk berbuat baik. Kemudian dalam hadis yang lainnya disebutkan dari Anas bin Malik, anna rajulan kana 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam famara rajulan bihi faqala ya Rasulullah inni la uhibbu hadha faqala a'lamtahu, apakah engkau mengabarkan kepadanya? Qala la a'limhu, maka hendaknya engkau mengabarkan bahwasanya engkau cinta karena Allahu jalla jalaluhu. Maka ini di antara keutamaan cinta kepada Allah. Yang pertama, jelas ini adalah amalan yang akan memasukkan kita ke dalam surga, dan ini akan mendatangkan naungan dari Allah, dan akan membuat Allah itu juga cinta kepada kita, bahkan mencintai orang-orang yang soleh, akan membuat kita bisa berkumpul bersama mereka, dan boleh untuk dikabarkan kepada mereka bahwasanya kita cinta kepada mereka. Kalau antum gak bisa mengatakan aku cinta ke engkau karena Allah, bisa antum mengatakan ana bahagia bisa bertemu antum karena Allah, ana senang bisa berjumpa dengan antum, apalagi antum menyampaikan kebaikan, ana senang kepada antum karena Allahu Rabbul Alamin, karena kelak kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai. Nah, wallahu taala alam bisawab. Ini hadis yang terakhir dari bab ini. Semoga Allah tabaraka wa taala terus memberikan kita keutamaan, memberikan kita kemudahan, dan terus bisa mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang soleh yang mana kita akan dikumpulkan bersama mereka, walaupun kita tidak sesoleh dan tidak setakwa mereka. Nah, mungkin sebelum kita cukupkan, ada pertanyaan? Fadal, masih tinggal 3 menit. Mencintai karena Allah, apakah ada membenci pun karena Allah? Nah, di sini ada pertanyaan yang bagus. Ada kan mencintai karena Allah, apakah ada membenci karena Allah? Ada kebalikannya, jemaah. Kebalikan dari sana. Orang itu boleh dia mencintai karena Allah dan boleh dia membenci karena Allah. Tapi membenci ini bukan berarti kita meninggalkan mereka. Maksudnya membenci karena Allah, ketika antum lihat dia melakukan perbuatan salah, jangan antum ikutin dia, atau jangan antum biarkan dia dalam keburukannya. Kita nggak senang ada orang yang menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal dia adalah kiai. Kita nggak senang sama dia ketika dia menghina Nabi. Tapi bukan berarti kita akan terus menjauhi dia. Seharusnya kalau kita melihat ada orang yang salah, kita benci karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka antum rangkul tangannya, kemudian antum sampaikan kebaikan. Oh, ini loh yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak di keluarga kita, ketika dia melakukan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, nggak senang kita sama mereka. Kita benci, nggak mau kita ikut-ikutan. Bahkan ada mengatakan, saya akan coret engkau dari kakak. Nggak jadi masalah, dicoret, silakan. Karena dia melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Tapi apakah kita menjauhi mereka setelah mereka mengatakan hal tersebut? Tidak. Maka sampaikan apa yang bisa kita sampaikan, kerjakan apa yang kita kerjakan. Dan ini pernah terjadi kepada Asma binti Abi Bakr, yaitu anaknya Abu Bakar, dari istri selain dari istrinya dari Aisyah, karena istri Abu Bakar itu ada 2, ada ibunya Aisyah, ada ibunya Asma binti Abi Bakar. Maka Asma binti Abi Bakar ini dia nggak senang sama ibunya, karena dia duluan masuk Islam sedangkan ibunya belum, kafirah. Dan dia juga kalau mau dikunjungin sama ibunya nggak senang, pokoknya nggak senang. Karena dia adalah orang-orang yang memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ja'atni ummi raghibatan ya Rasulullah." Ibuku ini datang sangat kangen sama aku ya Rasulullah. Dia kafirah ya Rasulullah. Bagaimana, apa yang aku harus lakukan? Siluha, apakah aku menyambung tali silaturahmi dengan dia? Nabi SAW mengatakan, iya. Engkau sambung tali silaturahmi kepada dia, tapi engkau jangan sampai dibawa masuk ke dalam agama nenek moyang atau agama yang sebelumnya dipeluk. Kita benci, nggak senang. Ini benci karena Allah, dan kita dapat pahala, jemaah.
Kalau antum benci karena Allah itu antum dapat pahala. Lihat istri antum gibahin tetangga, benci antum dapat pahala. Tapi kalau antum ridho nggak apa-apalah ibu-ibu, apalagi antum yang ikut nimbrung. Ini kalau ada lagi gibah-gibah diceritakan sama istri antum, tambah seneng antum. Hati-hati. Berarti ini kita cinta dalam perbuatan maksiat, bukan karena Allah itu. Maka kalau antum ingin mendapatkan keberkahan dari Allah, ketika melihat istri melakukan ghibah, melakukan namimah, mencela orang lain, antum larang dia, sampaikan itu nggak boleh. Tapi ingat nasihat yang bagus supaya nasihat itu masuk. Jangan antum teriakin dia lagi ghibah dia, antum teriakin dasar perempuan nggak benar engkau. Dilihat sama tetangga dan yang lain, kan tidak mengenakan. Maka mungkin antum datang, antum panggil, pulang dulu sebentar dan yang lainnya. Pegang tangannya, nasihatin, nggak boleh ghibah. Karena ghibah itu akan menguras pahala kita misalnya dan yang lainnya. Berarti kan antum benci dia mengerjakan perbuatan haram dan itu berpahala jemaah. Kemudian antum nasihatin dia dengan kebaikan, berarti antum cinta karena Allahu Jalla Jalaluh. Itu dia. Ada benci, ada cinta karena Allahu Rabbul Alamin. Nah, Allah Ta'ala alam sah. Ada jemaah? Gak ada. Sudah ada. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita cara mengukur kecintaan kita kepada Allah? Karena kan ada yang mengatakan bahwa belum dikatakan cinta kepada Allah dan Rasulnya melebihi cintanya kepada semua makhluknya, termasuk kita punya anak, istri dan sebagainya. Beda kan kalau kita cinta terhadap anak kita belikan ini, belikan itu karena rasa cinta. Nah, apakah dengan kita sudah melaksanakan ibadah, sholat, puasa dan sebagainya, perintah Allah dan semua larangannya itu sudah termasuk bentuk cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Ustaz? Demikian. Nah, bagaimana cara kita mengukur kita cinta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala? Mengerjakan semua perintahnya, itu tanda cinta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian antum tambah, ucapan Allah itu di atas segala-galanya. Begitu juga cinta kepada Nabi SAW. Karena Nabi SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain, kata Nabi SAW. Maka tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai aku itu dicintai dari orang tuanya, dari anaknya, dari semua manusia. Itu ukuran cinta kita kepada Allah dan Nabi SAW. Maksudnya apa? Ucapan Allah itu tidak boleh kita bantah dengan ucapan orang. Itu di atas segala-galanya. Itu di atas segala-galanya. Ternyata ada yang ngajak antum misalnya, nggak usahlah ngerjakan sholat, kita lagi ini. Kemudian antum ikutin dia. Padahal yang memerintahkan antum sholat adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berarti antum belum cinta Allahu Rabbul Alamin. Nabi SAW mengajarkan kita untuk menutup aurat misalnya, tetapi kita nggak peduli dengan Nabi SAW. Berarti kita tidak cinta kepada Nabi SAW. Contohlah pemain bola. Nah, ini yang main bola nih. Main bola apa itu Ustaz? Kalau main bola sering kelihatan paha jemaah. Nabi SAW udah ngelarang, paha itu adalah aurat. Ternyata antum nggak mau peduli dengan hal itu. Berarti antum tidak cinta kepada Nabi SAW dalam urusan itu ya. Belum terbukti cinta antum sebenarnya. Nabi SAW mengatakan paha itu aurat. Kita main bola pakai celana pendek, paha kelihatan. Berarti belum antum realisasikan cinta tersebut. Antum cinta di sebagian hal, tetapi ternyata ada juga sebagian hal yang antum tidak mengerjakannya, tidak cinta kepada Nabi SAW. Berarti cinta kita belum sempurna. Cinta kita belum sempurna. Dan kita memang berusaha untuk mencintai Nabi itu totalitas jemaah. Dan mencintai Allah juga totalitas. Di antara yang disebutkan ada, antum bisa baca di prinsip-prinsip dasar Islam yang dituliskan oleh Ustadz kita rahimahullah ta'ala, Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, ada terjemahannya. Itu disebutkan tentang syarat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Apa ya konsekuensi yang akan dilakukan? Maka di sana di antaranya adalah cinta. Baca aja cuman beberapa paragraf sedikit aja itu tentang penjelasan cinta kepada Allah. Itu kayak seperti ini nih. Ucapan Allah ini nggak boleh didahului dengan yang lainnya.
Kemudian ini loh yang dikatakan oleh Nabi SAW, enggak boleh didahului dengan yang lainnya. Contoh, ada Nabi SAW mengatakan barang siapa yang melakukan ini dia masuk ke dalam neraka. Tiba-tiba ada orang mengatakan, masa gara-gara ini kita masuk ke dalam neraka? Berarti dia belum cinta kepada Nabi. Belum cinta kepada Nabi. Dia menggunakan akalnya yang dia tidak bisa mencakup atau mencapai hal tersebut. Contohlah misalnya sholat maghrib 3 rakaat. Nabi SAW mengajarkan maghrib itu 3 rakaat. Cuman 3 rakaat. Saya nih olahragawan nih. Saya tentara. Yang biasanya kalau keliling lapangan 10 atau 20 kali bisa. Masa cuma 3 rakaat? 10 rakaat lah yang saya kerjakan. Maka ini tidak dibenarkan. Nah, Allah Ta'ala alam shawab. Ini yang mungkin yang dapat Anda sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Anda pribadi, kemudian bagi para jemaah. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala terus memberikan kita kesempatan bisa mengerjakan atau membuktikan cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian terus saling mengingatkan, saling mencintai antara suami kepada istrinya, istri kepada suaminya, orang tua kepada anak, anak kepada orang tuanya, kemudian semuanya. Dan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala mengumpulkan kita bersama orang-orang yang soleh, yang kita cintai walaupun kita tidak pernah bertemu dengan mereka. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.